Berkat umpan itu Megawati begitu leluasa mengarahkan bola. Terlihat berkat umpan indah itu Mega pun bermain jauh lebih maksimal. Kita bisa melihat bagaimana Bin membutuhkan sosok variatif. Memang tidak ada yang salah dari Arneta. Arneta pun hebat dalam memberikan passing satu arah. Namun lawan juga memiliki strategi. Sehingga jika tidak ingin menjadi beban Mega di Grand Bin akhirnya bisa lolos ke grand final walaupun dengan sangat dramatis sekali di atas lapangan. Namun tampaknya kelolosan Bin ini harus menjadi waspada yang besar, mengingat lawan mereka adalah Jakarta Electric di atas lapangan. Berbeda dengan Popsivo ataupun Pertamina Enduro, Jakarta Electric seperti memiliki magnet yang tertentu, sehingga mereka selalu mampu membalikan keadaan tanpa mengurangi rasa hormat kepada setter Bin. Tampaknya memang di grand final kali ini pelatih dari Bin harus mencoba mengambil keputusan yang tepat, di mana untuk menggantikan Arneta dengan Yolana, karena memang Bin membutuhkan sesuatu penyegaran yang baik di kubus serangan dalam masalah variatif. Untuk saat ini Arneta telah berjuang sangat baik sekali. Dirinya telah membawa Bin ke grand final walaupun ada kekurangan. Namun masalahnya serangan-serangan Arneta ini seperti sudah bisa ditebak atau alurnya telah diatasi oleh permainan lawan. Hal ini bukanlah karena Arneta hebat, akan tetapi karena lawan telah mengetahui cara bagaimana untuk meredam serangan setter Bin yang bertumpu kepada Megawati, Kenya sekaligus Karabajima. Hal itu memang adalah sesuatu yang sangat wajar sekali, dan tak ada perubahan apapun tentang bagaimana cara Bin menghadapi situasi yang genting. Kendati demikian, jika kita berbicara mengenai pertandingan antara Bin dan Jakarta Electric, tampaknya memang Jakarta Electric telah mengambil kartu as dari Bin, di mana mereka sudah mengetahui arah kemana serangan Bin dan mengetahui seberapa besar kombinasi yang dilakukan oleh setter. Jelas, hal ini tentunya adalah sesuatu yang sangat bahaya sekali bagi Bin jelang pertandingan grand final mendatang. Bukannya apa-apa, Jakarta Electric juga pastinya mereka akan bermain maksimal dan bermain mati-matian serta akan memperbaiki kesalahan di atas lapangan. Sehingga situasi itu hanya memungkinkan Bin untuk mengambil dua solusi. Yang pertama, memaksimalkan kekuatan Arneta. Hal ini bisa dilakukan oleh pelatih Bin untuk membuat Arneta lebih variatif dalam menyerang. Bukannya apa-apa, rata-rata kebiasaan Arneta itu jarang sekali memberikan kombinasi dalam berbagai arah ketika mengembangkan serangan. Jika menyerang ke satu sisi, maka Arneta selalu menyerang ke bagian itu. Maka ada satu momen Arneta memberikan passing serangan ke satu sisi, di mana sisi yang lain sebenarnya kosong. Hal ini jelas-jelas adalah sesuatu yang mudah bagi para pemain lawan untuk memaksimalkan blocking mereka, sekaligus memaksa setter Bin dan berakibat fatal pada kelelahan. Kendati demikian, memang hal ini belum bisa diantisipasi karena sering terjadi di berbagai laga. Jika Bin masih percaya terhadap kekuatan Arneta, maka harus ada perombakan komposisi yang membuat Arneta lebih variatif dalam memberikan serangan. Sebab Bin memiliki 3 penyerang terbaik di Asia, dan penyerang itu tergantung pada monitoring seorang supir. Seperti mobil tergantung pengendaranya, begitupun penyerang volley yang tergantung setter. Namun jika solusi itu tidak bisa ditemukan, maka dari itu solusi yang kedua adalah mengganti Arneta atau menjadikannya rotasi. Pertanyaan baliknya itu simpel, apakah ada pemain sebaik Arneta di atas lapangan dalam komposisi Bin? Ya, itulah yang menjadi dilema yang sangat besar, di mana sebenarnya publik tertatih-tatih dengan situasi Bin. Apakah Arneta tidak diganti karena memang Arneta satu-satunya setter Bin yang paling baik? Dan jawabannya memang iya, namun memang juga tidak. Kita bisa mengambil beberapa sampel saat Yolana bermain menggantikan Arneta. Memang tidak bisa mendeskripsikan apakah Yolana lebih baik dari Arneta ataupun tidak. Namun dalam beberapa momen tampaknya Yolana bisa mengatasi kelemahan dari Arneta. Ya, kelemahan terbesar dari Arneta adalah variatif, sedangkan keunggulan Yolana adalah memiliki kreativitas yang sangat baik. Kita ambil sampel saja saat Yolana mengatasi permainan dari Bin yang buntu akan serangan saat melawan Jakarta Electric. Tepat pada poin ke-14-16 saat itu Yolana masuk ketika Bin mengalami kesulitan, di mana Yolana bisa memberikan passing tinggi sambil bergerak ke belakang, dan walaupun bolanya cukup sulit, di mana ia memberikan umpan kepada Megawati sambil jalan jingkrak, uniknya bola itu tetap mampu dilahap oleh Megawati.
Dan komposisi passingnya itu benar-benar enak. Megawati yang bergerak di belakang pun bisa melakukan swipe ke depan tanpa harus berlari lebih jauh. Namun sangat disayangkan karena terlalu bersemangat saat itu. Bola spikean Megawati cukup jauh. Mega yang menerima umpan cukup enak itu pun seperti menyesal, di mana ekspresinya seperti wow tapi tersenyum. Mungkin kita menganggap bahwa cara Yolana memberikan variatif membosankan, namun tepat pada poin ke-15-17, sesuatu yang hebat dilakukan oleh Yolana, di mana orang-orang tertipu. Saat itu ada Kenia di bagian sisi, dan Megawati di bagian sisi. Mungkin pada umumnya Sitter Bean akan memberikan pada kedua sisi. Namun Arneta melakukan sebuah passing datar yang sangat cerdik sekali, di mana ternyata umpan itu diberikan ke tengah, posisi adanya Karabazema. Namun lagi-lagi sangat disayangkan, Karabazema sepertinya cukup kaget dan dirinya tidak melakukan spike keras. Padahal jika dilakukan spike keras pasti akan menjadi poin, karena blocking dari Jakarta Electric hampir saja terkecoh. Situasi permainan pun semakin menegangkan. Pada poin-poin tersebut dibalikan ke Bean, dan lagi-lagi Yolana melakukan sebuah asis yang indah. Tentunya ia memberikan asis ke belakang sambil tidak melihat. Uniknya saat itu Kenia dan Kara sudah bergerak, namun posisi Mega yang kosong diberikan passing oleh Yolana. Dan lagi-lagi saat itu Mega gagal memanfaatkan passing enak tersebut, karena bola spike Megawati terlalu bawah sehingga bola menyentuh bagian net. Walaupun sempat gagal beberapa kali karena memang spiker dari Bean agak kurang maksimal dalam melakukan spike, Yolana tampaknya tak kehilangan taji dalam melakukan sebuah umpan indah tepat pada poin ke-15-18. Saat itu pergerakan Yolana begitu sangat luwes sekali saat memberikan asis kepada Megawati. Lagi-lagi Yolana sambil loncat dirinya memberikan umpan yang sangat indah sekali, di mana dirinya memberikan umpan dengan kestabilan yang tinggi. Dan uniknya walaupun dirinya sambil loncat, tapi umpan dari Yolana bisa mengarah dengan sangat baik sekali, dan saat itu Megawati yang berlari ringan pun seperti dimanjakan. Berkat umpan itu Megawati begitu leluasa mengarahkan bola. Terlihat berkat umpan indah itu Mega pun bermain jauh lebih maksimal. Kita bisa melihat bagaimana Bean membutuhkan sosok variatif. Memang tidak ada yang salah dari Arneta. Arneta pun hebat dalam memberikan passing satu arah, namun lawan juga memiliki strategi. Sehingga jika tidak ingin menjadi beban Mega di grand final, Megawati harus ada rotasi di Sitter Bean. Itu adalah kewajiban karena tidak ada yang sempurna, baik itu Arneta ataupun Yolana saling melengkapi. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.